Untuk kesekian kalinya, aku disambut dengan meriah dan diagung-agungkan sebagai seorang kesatria sejati yang pulang dari medan laga. Seperti ketika kembali dari Kalasan, ribuan rakyat Lokananda menyambut hangat kedatanganku. Prabu Maeswatirta mengalungkan bunga ke leherku. Ratu Dyasantika memelukku dengan erat dan menangis haru. Ia memuji ketangguhanku yang sudah berhasil mengalahkan Wadya Bala Raksasa sekaligus melenyapkan rajanya dari muka bumi ini. Dengan lenyapnya Prabu Bomanarakasura dari muka bumi ini, berarti aku sudah berhasil melenyapkan sebuah angkara murka yang selalu meneror penghuni bumi ini. Resi Birowo menyiramkan air bunga ke tubuh sebagai sarana untuk memulihkan semangatku yang melemah akibat dari sebuah peperangan besar. Aku hanya menurut saja karena pada dasarnya sama sekali tidak tahu apa-apa. Apapun yang akan mereka lakukan sama sekali tidak peduli dan tidak mau tahu. Patigaga menceritakan semua yang terjadi di Bumbaran kepada Prabu Maeswatirta dan para punggawa istana yang hadir di pendopo istana Lokananda. Putri Anindita Kusumaningrum memelukku dengan erat, menumpahkan semua kegelisahan menanti kedatanganku. Kembali dengan selamat, membawa kabar yang baik. Kanda, syukurlah, Dewata yang agung selalu melindungi Kanda. Terima kasih Dewata yang agung. Akhirnya engkau kembalikan suami hamba dalam keadaan yang baik dan utuh. Putri Anindita seperti melakukan doa, mengucapkan syukur pada Sang Pencipta atas karunia yang diterimanya. Aku baik-baik saja, Dinda. Bagaimana dengan keadaanmu dan Dinda Anjani? Aku balik bertanya kepada istri pertamaku. Oh iya Kanda, putra Kanda sudah lahir dengan selamat, sangat tampan seperti Kanda. Putri Anindita memberikan kabar bahwa putraku sudah lahir. Anjani sudah melahirkan laki-laki. Dengan girang aku menggoncang-goncang tubuh Putri Anindita sebagai peluapan rasa bahagia. Benar Kanda. Putri Anindita mengaturkan sembah dengan hormat, mempersilahkan aku agar segera melihat kondisi putraku. Putri Anindita membawaku ke kamar Anjani. Sementara di Balerong masih diadakan pasewakan yang dipimpin langsung oleh Prabu Maeswatirta membahas masalah kemenangan di medan laga. Dengan manja, Anjani menangis dalam pelukanku. Ia tumpahkan semua beban kerinduan yang selama ini menyesak dalam dadanya. Kanda, lihatlah putra kita Kanda. Ia lahir dengan selamat. Wajahnya sangat tampan, sangat mirip dengan ayandanya. Anjani menunjuk tempat pembaringan putra pertama dari istri keduaku. Aku melepaskan pelukan Anjani dengan pelan lalu mendekati ranjang indah tempat putraku berada yang sedang tidur nyenyak. Aku mohon maaf Dinda, karena pada saat kamu mempertaruhkan nyawamu demi putra kita, aku tidak berada di sampingmu. Kamu tentu merasa sangat sedih. Aku menepuk pundak istriku yang tersenyum ramah mendengar ucapanku. Hamba bersyukur karena Kanda kembali dengan selamat. Hamba sangat bahagia bisa memberikan Kanda putra yang lahir dengan selamat tanpa cacat. Anjani memandangku dengan tajam seperti mengharapkan sesuatu. Dengan bahagia, aku mendekati Anjani kemudian mencium keningnya dengan penuh perasaan sebagai ungkapan tanda cinta. Setelah melihat keadaan putraku yang lahir beberapa hari yang lalu, aku undur diri dari kamar Anjani untuk membersihkan diri sebelum kemudian beristirahat melepas lelah. Malam yang sangat indah ketika Putri Anindita dengan kesetiaannya mendampingiku di kamar kaputren. Aku merasa seperti mendapat perhatian yang penuh dari istri pertamaku. Memang ku akui, Putri Anindita sangat menyayangiku dengan sepenuh jiwanya.
Putri Anindita meminta agar aku menceritakan pengalamanku selama bertugas di Kadipaten Umbaran selama berhari-hari. Ia ingin mendengar petualangan suaminya dalam mengemban tugas negara. Dengan senang hati, aku menceritakan semua pengalaman yang kudapat selama berada di Umbaran. Ceritaku awali dari keadaan rakyat Umbaran yang sangat memprihatinkan karena dijajah oleh makhluk sejenis jin yang mengaku sebagai rakyat dari Trajutrisna yang berwujud raksasa. Permasalahan itu muncul berawal dari ulah Adipati Umbaran yang membuat perjanjian dengan raja raksasa itu. Inti dari perjanjian bahwa sang Adipati akan memberikan sebagian hasil kekayaan bumi Umbaran selamanya kepada Prabu Bomana-Rakasura dengan imbalan rakyat Trajutrisna harus mewujudkan mimpinya menguasai Lokananda. Keinginan itu hampir terwujud karena sang Adipati dengan dibantu para raksasa menyerang Lokananda yang pada waktu itu sedang terlena karena rakyat Lokananda sedang berpesta pora memeriahkan pesta pernikahanku dengan Anjani. Penyerangan mereka dapat digagalkan dengan ketangguhanku yang memiliki ajian Pancasona, bahkan sang Adipati gugur di tanganku. Dan puluhan wadyabala raksasa dapat kuusir dari bumi Lokananda. Walaupun penyerangan mereka dianggap gagal oleh Prabu Bomana-Rakasura tidak bisa memenuhi isi perjanjian itu, namun ia tetap menginginkan perjanjian itu berlanjut, padahal Adipati Umbaran yang membuat perjanjian itu sudah tiada. Pada akhirnya rakyat Umbaranlah yang menjadi korban. Mereka dijajah oleh wadyabala raksasa yang selalu ingin memeras hasil kekayaan bumi Umbaran. Angkara murka yang terus merajalela di Kadipaten Umbaran dapat kupadamkan dengan menghadapi amukan mereka. Aku sangat beruntung karena bertemu dengan Batara Anantaboga yang memberikan sebuah jimat yang bernama Upas Anta. Dengan ajian itu, aku bisa melenyapkan semua rakyat raksasa yang membuat kerusuhan di Umbaran. Aku tidak tahu mereka itu mati, binasa atau menghilang untuk sementara waktu. Tapi yang jelas pada saat peperangan kemarin aku memperoleh kemenangan. Ketika Umbaran sudah kembali normal, maka aku dan Patih Gagak memutuskan untuk kembali ke Lokananda. Kedatanganku disambut dengan gembira oleh rakyat Lokananda dan dianggap sebagai pahlawan. Putri Dyah Anindita mengagumi ketangkasanku dalam mengalahkan wadyabala Trajutrisna. Ia mengangguk-anggukan kepalanya. Kanda sungguh luar biasa. Sekarang kesaktian Kanda sudah sempurna. Tentunya Kanda akan menjadi seorang raja yang disegani oleh para raja-raja yang lain. Putri Anindita tersenyum manis. Ia nampak senang, mungkin karena malam ini ia bisa melampiaskan semua kerinduannya padaku. Biasanya ia selalu mengalah dan memberikan waktuku untuk Anjani. Mengingat saat ini keadaan Anjani yang belum stabil dan belum bisa digauli, maka semua waktu kuhabiskan bersama Putri Anindita Kusumangkung. Aku sama sekali tidak memikirkan tahta, karena bagiku yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya aku bisa kembali kepada masa laluku yang hilang. Bagaimana caranya agar aku bisa membawa kalian kembali ke duniaku. Putri Anindita terperanjat kaget mendengar ucapanku. Mungkin ia sadar jika saat ini aku sedang sakit, lupa ingatan dan tidak bisa terganggu. Kanda, yakinlah, jika Kanda pasti akan sembuh. Kanda akan lupa dengan dunia Kanda, karena memang inilah dunia Kanda yang sebenarnya. Putri Anindita menitikkan air mata. Dengan sedih, ia membaringkan tubuhnya di pangkuanku. Dengan lembut, aku membelai rambutnya yang indah sambil memandangi bola matanya yang terlihat sangat cantik. Wajahnya seperti boneka yang mulus dan alami. Kecat tingkatnya sungguh luar biasa dan sangat sempurna. Malam semakin larut, namun mata ini enggan terpejam. Begitu juga dengan istriku yang tetap terjaga dan selalu memberikan perhatian yang lebih padaku. Aku tahu apa maksudnya dan memang mungkin sebagai suami aku harus memperhatikannya. Selama ini aku terlalu sibuk membagi waktu antara tugas negara dan keluarga.
Putri Andita diam membisu seperti sedang memikirkan sesuatu, seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Dengan heran aku bertanya tentang kelakuannya yang mendadak aneh. "Kamu kenapa, Dinda?" "Tadi Kanda bercerita jika Kanda bertemu dengan Pukulun Anantaboga." Rupanya ia mengingat ceritaku tadi dan ia memikirkan perkataanku. Benar? Kenapa? Apa kamu juga mengenalnya?" "Hamba tidak mengenalnya, tapi hamba pernah mendengar cerita tentang Pukulun." Putri Andita mempunyai pengalaman tentang Batara Anantaboga yang sudah memberiku ajian upas anta. "Apa yang kamu tahu tentang dia?" "Dia dewa ular yang bertempat tinggal di Sapta Pratala. Dia yang menolong para Pandawa yang terkepung api di Bali Sigala-gala dengan menyamar sebagai garangan putih." Putri Andita mulai menceritakan pengalamannya tentang Batara Anantaboga. Pandawa 5. Aku membelalak mendengar ucapan Putri Andita. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan tokoh-tokoh pewayangan? Hidupku semakin rumit dan semakin tidak jelas. Sebenarnya aku ini sedang hidup di zaman apa? Aku semakin tidak mengerti, Dinda. Dulu Bopo Resi Birowo berkata, Prabu Bomanarrakasura hidup di zaman pewayangan. Tapi pada kenyataannya, aku bisa bertemu, bahkan bertarung dengannya. Sekarang kamu bilang, jika Batara Anantaboga juga hidup di zaman pewayangan. Sebenarnya, sekarang ini zaman apa? Aku menjadi semakin bingung dan tidak mengerti dengan kehidupan yang sedang kulakoni ini. Sungguh sangat menyakitkan kepala.